Demikian hidupku mau mengasihimu.
adik-adik, kita angkat persembahan kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian sudah kami bawakan. Sekarang kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, yang semuanya yang sudah siapkan persembahannya, kita akan sama-sama naikkan pujian. Beri bibit yang kecil, yang sama-sama tahu lagu ini, kita sama-sama bernyanyi. Musik banyak tepuk tangan. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga batu dipandang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengangkat pujian, baca kitab suci. Semua siapkan hatinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Shalom adik-adik, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Kita sudah melompat buat Tuhan. Tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami mengerti dan kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, Kak Todo mau tanya nih, pernah tidak kamu mendengarkan berita, lalu kamu tidak percaya dengan berita yang orang sampaikan? Pernah? Wah, mungkin kamu dengar berita di TV, atau kamu berita dari teman kamu, atau kamu terima telepon lalu orang sampaikan kepada kamu. Pernah ya? Pernah mungkin ya. Setiap hari pasti mendengar berita, entah itu dari handphone, dari TV, dari mana saja. Nah, hari ini cerita kita juga ada seseorang nih, namanya Thomas. Dia dengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang dia lakukan setelah dia mendengar berita itu. Kamu tahu tidak apa? Thomas nggak percaya adik-adik. Dia bilang, tidak. Sebelum aku melihat lubang di dalam tangan Tuhan Yesus secara langsung. Coba kita lihat nih, ada nih ayat 25. Ayat 25 dulu ya. Di situ murid-murid Tuhan Yesus bilang bahwa kami telah melihat Tuhan. Nah, apa yang dikatakan Thomas? Thomas bilang begini. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Aduh adik-adik, Thomas masih belum percaya loh kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal murid-murid yang lain sudah memberitahukan kepada dia. Mungkin dia juga sudah mendengar berita dari yang lain juga, orang-orang yang lain ya. Tapi adik-adik, dia malah berkata begini adik-adik, aku harus melihat langsung lubang bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Bukan cuma lihat aja adik-adik, tapi Thomas juga bilang apa? Aku harus mencucukkan tanganku langsung ke dalam lubang yang ada di tangan Tuhan Yesus. Dan juga ke dalam lambung Tuhan Yesus yang ditusuk oleh para penjaga itu adik-adik. Thomas belum percaya. Dia masih meragukan kebangkitan Tuhan. Nah adik-adik, setelah peristiwa itu 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali berkumpul. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, mereka tutup pintu, kunci pintu supaya tidak ada yang masuk. Lalu adik-adik, saat mereka berkumpul, tiba-tiba muncullah seseorang di tengah-tengah mereka dan berkata begini. Yuk kita baca di dalam ayatnya yang ke-26. Bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Wah, adik-adik tahu kira-kira siapa ya orang itu? Ya, orang itu adalah Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dan tentunya ada siapa di situ? Ada Thomas. Waktu Thomas melihat Tuhan Yesus, pasti Thomas terkaget-kaget. Hah? Tuhan Yesus, apakah itu betul dia? Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Thomas. Dia langsung bilang begini nih, ayat 27, langsung Tuhan Yesus berkata begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang di dalam hati Thomas. Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas itu belum sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia masih ragu-ragu dengan berita itu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata itu dan Thomas pun melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, barulah saat itu apa yang Thomas katakan setelah dia melihat dan mencucukkan jarinya. Thomas berkata, ayat 28 bilang, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Barulah Thomas benar-benar percaya bahwa itu adalah siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mungkin ada di antara kamu, anak-anak Happy Kids yang sekarang sedang nonton video ini, atau kamu yang baru sekali nonton video bergabung bersama Happy Kids, hari ini mungkin kamu juga masih ada keraguan-raguan di dalam hati kamu. Kamu belum mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya, sehingga kamu membuat hari-hari kamu menjadi buruk dengan cara kamu sering khawatir, kamu sering ketakutan, kamu sering merasa bahwa kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak ada apa-apa. Kamu tidak percaya diri. Wah, itu yang membuat kamu merasa bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Adik-adik, mulai saat itu Thomas percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ragu-ragunya hilang, rasa ragu-ragunya hilang. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat berikutnya, ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik, mungkin saat ini kamu pernah merasakan hal sama seperti Thomas. Kamu meragukan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kamu meragukan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kamu. Kenapa kamu ragu? Ayo, percayalah. Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Jangan takut adik-adik. Wah, kemarin minggu lalu kita menghadapi badai, namanya badai seroja. Itu membahayakan, ya itu mengerikan. Tapi Tuhan Yesus ada kan bersama-sama dengan kita, melindungi kita sehingga kita masih tetap selamat. Tuhan menyertai kita. Nah, jangan ragu akan kasih Tuhan dalam hidupmu.
Saat kamu ragu, saat itu kamu sedang tidak mempercayai Tuhan. Tapi jika kamu benar-benar mempercayai Tuhan, jangan ragukan akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia akan menolong kamu dalam pendidikan kamu. Kamu akan dibuatnya menjadi anak-anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kamu akan diberikan masa depan yang indah. Ingat, di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada. Ya, tinggal kita percaya saja dan mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, ibu guru kasih tugas di sekolah, harus kerjakan PR, kerjakan dengan baik, ya kan? Begitu ya adik-adik. Nah, supaya Tuhan Yesus juga terus menolong kita, ya. Kalau kita tidak butuh, Tuhan tidak akan berikan, tapi Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Apakah kamu membutuhkan kepintaran? Dia akan menolong kamu. Tinggal kamu memintanya kepada Tuhan. Ingat Matius 7 bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jangan ragu akan kasih Tuhan dalam hidupmu, ya. Jangan tunggu melihat berkat dulu baru percaya kepada Tuhan. Tidak adik-adik, saat kamu membutuhkan, kamu percaya kepada Tuhan. Kapanpun, setiap saat kamu percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kamu. Nah, buat kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih ragu mungkin apakah Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang disalib untuk dosa-dosa kamu. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dia ingin mengampuni dosa-dosa kamu. Buat kamu yang belum percaya, percayalah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam hatimu. Maukah kamu mengundang Dia masuk ke dalam hatimu dan izinkan Dia tinggal di dalam hatimu? Supaya Dia menjadi juru selamatmu. Izinkan Dia menjadi Tuhanmu dan juru selamatmu. Dia sudah mengampuni dosa-dosamu. Saat kamu percaya, kamu menjadi anak Allah. Maukah kamu menjadi anak Allah? Saat kamu menjadi anak Allah, kamu bisa tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Pasti kamu mau kan tinggal bersama dengan Tuhan? Ya. Satu hal yang harus kamu lakukan adalah kamu menerima Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu. Katakan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan saat kamu menerima Dia, kamu percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat yang bisa menghapuskan dosa-dosamu. Darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang menghapuskan dosa-dosa kamu. Saat kamu percaya itu dan menerima Yesus dalam hatimu, kamu menjadi anak Allah. Dan ketika kamu menjadi anak Allah, Allah mau kamu bertumbuh di dalam Dia. Bagaimana caranya? Kamu berdoa, kamu rajin baca Alkitab, ya. Kamu rajin berkata-kata kepada Tuhan dalam doamu, kapan saja, di mana saja. Sering berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan yang sangat mengasihi kamu akan memberikan apa yang ada di dalam hatimu, keinginan yang ada di dalam hatimu. Jangan ragukan kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkorban hanya untuk kamu. Dia rela memberikan tubuhnya. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia itu benar-benar Tuhan Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengalahkan maut supaya kita menang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus baik. Ayo kita berteriak sama-sama dengan kata doa, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Wah, selesai firman Tuhan kita hari ini. Jangan seperti Thomas ragu-ragu, tetapi percayalah bahwa sekarang Tuhan Yesus sedang ada bersama-sama dengan kamu, menyertai kamu selalu dan menolong kamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau ragu-ragu lagi ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan pasti mencukupi semua kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.